Selamat datang di channel YouTube Santri Indonesia Kreatif. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mengedepankan dakwah santri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ushul Fiqh wa Qawaiduh dengan menggunakan kitab Mabadi Awwaliyah, ya. Halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatur Rabi'ah wal Isrunah. Al-Qa'idatur Rabi'ah wal Isrunah. Qaidah yang ke-24, ya. Al-Itharu bil ibadati mamnu'un. Al-itharu mendahulukan, disiake, mengutamakan, bil ibadati di dalam urusan ibadah. Ithar yang dimaksud mengutamakan atau mendahulukan orang lain, bil ibadati dalam urusan ibadah, mamnu'un. Mamnu'un itu dicegah. Kenapa? Kalau dalam urusan ibadah itu mestinya adalah fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Bukan malah al-itharu bil ibadati, ya. Contoh misalnya ada peluang untuk bersedekah. Sebuah masjid membutuhkan lampu misalnya. Penerang di bagian tengah ada harganya lampu yang ditawarkan misalnya sekian juta misalnya. Dalam konteks seperti ini kamu mau bersedekah. Nah, ternyata kenapa? Karena ada keutamaan terkait dengan penerangan yang diberikan terhadap masjid. Kalau kamu bersedekah suatu penerangan di sebuah masjid, maka setiap lampu itu masih berfungsi dan membuat nyaman orang yang beribadah di sana, itu pahalanya adalah pahala jariyah. Setiap orang yang merasa nyaman dengan adanya lampu itu ketika beribadah di masjid, maka pahalanya juga tercurah kepada yang bersedekah. Nah, kamu ingin bersedekah, tapi ada tetanggamu juga ingin bersedekah. Kamu sudah tahu, sudah mendengar, maka ya siap kamu mendahulukan diri sendiri di dalam urusan sedekah itu. Kenapa? Fastabiqul khairat. Oh, saya sudah membelikannya misalnya. Lantas dengan demikian kamu tidak perlu ngalah, ya. Tidak perlu ngalah, ya sudah tetangga saya aja yang sedekah. Saya tak sholat tahajud saja, ngambil pahala dari sholat tahajud. Nah, bukan itu. Itu yang dimaksud al-itharu bil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain di dalam urusan ibadah, di dalam urusan melakukan ibadah, itu dicegah, ya. Gak bener malah, ya. Dengan alasan, wah dia, kasihanlah dia biar yang bersedekah misalnya. Nah, al-amthilah, contoh yang konkret, minha setengah saking al-itharu bil ibadati mamnu'un. Contoh dari dilarangnya mendahulukan orang lain di dalam urusan ibadah adalah al-itharu, disiake, mendahulukan, bisofil awali,
dengan atau terhadap saf awal, ya. Mendahulukan orang lain terhadap saf awal itu juga dicegah. Contoh konkret, kamu sudah berada di saf awal, pada saat iqamah kamu sudah baris di saf awal, tiba-tiba ujuk-ujuk bapakmu misalnya, orang tuamu, ayahmu datang, kamu sudah di saf awal dan ayahmu datang berada di belakangmu di saf 2. Ya sudah, kamu jangan dengan alasan mendahulukan orang tua kemudian kamu mundur, Pak silahkan maju. Itu nggak benar, ya. Itu nggak benar. Kenapa? Itu urusan ibadah. Kok dibilang, oh kok nggak ta'zim ini misalnya, nggak ta'zim ini, oh beda. Urusan ta'zim, ya, urusan ta'zim dengan urusan hal yang ibadah seperti ini beda. Kalau urusan ibadah ya tetap kamu berada di depannya ayahmu tidak masalah, karena memang kamu yang lebih awal datang. Nah, dalam urusan ibadah di situ al-itharu bisofil awali, mendahulukan orang lain di dalam urusan sofnya sholat, itu termasuk kondisi al-itharu bil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain di dalam urusan ibadah itu tidak dibenarkan atau tercegah. Ya kalau kamu berada di saf awal, ya sudah, selesaikan berada di saf awal. Mereka entah itu gurumu, kiaimu, habibmu yang ada di belakangnya, ya sudah. Presiden sekalipun, rektor sekalipun, bupati, anggota DPR yang terhormat misalnya. Kok datangnya saf yang di depannya sudah terisi, ya sudah tetap berada di bagian yang belakangnya. Tidak lantas kemudian, oh karena dia pimpinan, misal karena dia pimpinan, nggak apa-apa, yang depan harus ngalah. Nah, ini keliru. Ini sekaligus mengingatkan, siapa tahu di antara kita suatu saat ada yang menjadi orang berpengaruh, kemudian protokolnya sudah disiapkan, siapapun harus ngalah kalau dia datang. Nah, tidak begitu, ya, tidak begitu. Kecuali sudah ditata dengan baik, misalnya sudah ditata dengan baik, memang sudah disediakan tempat khusus, tapi datangnya menyesuaikan waktu karena demi keamanan dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan. Contoh misalnya kita kedatangan tamu negara misalnya, katakan di masjid kita, di masjid kampus Ainul Yakin, hari Jumat kedatangan wakil presiden misalnya, kayak gitu. Tentu orang mau Jumatan itu dari awal, mulai dari jam waktu sholat setengah jam sebelumnya kadang sudah mulai banyak tuh. Nah, sedangkan untuk keamanan seorang wakil presiden misalnya, ini juga perlu dipertimbangkan bagian dari menjaga keamanan dan kedaulatan simbol negara, ya. Seorang wakil presiden itu kan simbol negara. Maka kemudian disiapkan di shaf yang awal supaya tidak ditempati orang lain, dengan catatan nanti akan datang tepat waktu pada saat Jumatan akan segera dimulai. Nah, itu tidak apa-apa, tentu dengan penataan-penataan, ya, tentu dengan penataan-penataan yang didahului. Tapi kalau enggak, kalau ujuk-ujuk tiba-tiba datang orang lain diusir, nah itu yang salah, ya. Kalau memang sudah dikondisikan dari awal, itu tidak apa-apa, karena menjaga keamanan pelaksana negara itu juga ibarat menjaga raja. Nah, menjaga malik itu hal yang utama, ya, hal yang utama. Minha, contoh lain dari al-itharu bil ibadati mamnu'un, dari contoh mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu tercegah, yaitu al-itharu disiaki, mendahulukan bima'in terhadap
bima'it taharati, ya, dengan air sesuci, ya. Wa yusatirul aurati, lan nutupi aurat, ya. Gini, kamu mengikhtiarkan, ya. Kamu mengikhtiarkan diri di dalam melakukan ibadah. Katakan sepi banyu, sepi air, tidak ada air. Kamu berusaha mendapatkan air, cari ke mata air, nang sumber, nang sungai misalnya kayak gitu. Dan cukup sauduan. Cukup sauduan. Nah, sedangkan di rumah ada orang tuamu yang mungkin sudah tidak mungkin ke sungai. Sedangkan di sungai kamu hanya bisa mengambil, sungai yang saya maksud misalnya ada sumur gitu ya. Biasanya kalau di desa-desa wis kali ini wis sat, ya, kali ini wis sungainya sudah nggak mengalir lagi, cuma ada beberapa mata air yang muncul misalnya kayak gitu. Nah ternyata di situ cuma ada satu ember yang hanya bisa cukup untuk toharoh kamu sendiri. Nah, maka siapa yang mau saya dahulukan? Kalau memang itu untuk wudhu, bukan untuk makan, sesama-sama untuk wudhu, maka kamu yang lebih utama. Silakan wudhu, biar ayahmu yang di rumah itu boleh dengan tayamum, karena kamu yang menjumpai air, kamu yang menemui air. Bukan dengan alasan itu, wah biarkah nanti orang tua saya aja yang wudhu, saya yang mau tayamum. Justru keliru. Beda pilihannya apabila pilihannya adalah urusan dengan konsumtif. Air ini cukupnya wudhu sauduan, tapi kami dan keluarga masih butuh untuk minum. Mana yang utama? Urusan hidup bisa diutamakan. Karena urusan makan itu tidak bisa digantikan. Urusan makan itu tidak bisa digantikan. Tapi dengan hal yang lain, kecuali makan dan minum. Kalaulah urusan wudhu masih bisa diganti dengan tayamum. Ya, kalau urusan wudhu masih bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau urusan minum, nggak ada pilihannya selain minum. Ya. Urusan makan, nggak ada pilihannya selain makan. Maka ketika hanya punya air yang terbatas sekali, yang sangat terbatas, maka mendahulukan kebutuhan hidup itu diawalkan dibandingkan kebutuhan ibadah. Nah, ini penting untuk dijelaskan. Al-itharu bima'in taharati wa yusatirul aurati. Begitu juga menutup aurat. Ya, begitu juga menutup aurat. Dalam urusan menutup aurat, ini yang dimaksud. Kalaulah misalnya, kamu katakan menjumpai wong gak pati waras dek dalanan, ya. Wong gak pati waras dek dalanan dalam keadaan telanjang. Dan kamu bawanya cuma sarung ikut tok sing mbok gawe. Sarung yang mbok gawe tok iku, ya. Artinya kalau bajunya ya pakai baju, tapi situ nggak pakai bawahan orang gendeng gue. Kemudian kamu dengan dalih untuk menutup auratnya orang gila itu, kemudian sarungmu mbok copot, mbok kasihkan ke orang gila, mbok sarung ke orang gila, jadi kamu yang nggak berpakaian, jadi kamu yang nggak nutup aurat, malah gendengnya bedo, gendengnya pindah. Ini. Jadi dalam konteks menutup auratnya diri sendiri, itu didahulukan dibandingkan menutup auratnya orang lain, ya. Kecuali masih bisa diikhtiarkan. Contoh bagi laki-laki ada yang pakai sarung dan pakai sarung dan pakai baju. Ini pernah dulu saya lakukan. Contoh gini, ini tidak apa-apa. Saya pakai seperti ini, pakai daleman seperti ini, kemudian di luar masih pakai jas. Nah, di saat yang bersamaan menjumpai orang kecelakaan. Seorang wanita roknya terbalut rantai dari sepeda motor, ya. Bisa bayangin ya. Mungkin pernah kejadian di sekitarmu.
seorang wanita bonceng kayak gitu, roknya delewer, masuk ke dalam rantainya sepeda motor, tertarik, jatuh dan sobek. Ya. Sobek roknya sampai hampir habis lah, sampai sekitaran paha, orangnya terseret. Nah, dalam konteks seperti itu, maka saya yang ada di sekitarnya respon dengan melepas baju saya, walaupun itu katakan misalnya walaupun tidak mahal-mahal amat, ya eman lah ngono ae lah. Katakan baju jenenge jas ya lah, ya eman gitu lah. Nah, tapi kemudian untuk menutup auratnya orang lain itu tanpa harus saya buka aurat, maka saya lepas baju untuk menutup auratnya si wanita tersebut. Nah, itu contoh ya, contoh yang diperkenankan. Kalau sampai mengorbankan auratnya sendiri, ya kayak sing pertama tadi, gendengnya pindah. Gendengnya pindah. Ada orang gila nggak nutup aurat, kemudian kamu hanya pakai sarungmu mbok copot demi menutupi auratnya orang gila. Nah, ini sing gendeng Pak sopo malian, malah sing muda. Baik. Dua saja contohnya, karena contoh yang di bawahnya masih satu lagi contohnya. Contoh yang terakhir ini nggak sesuai ya. Contoh yang tentang qada'il hajah, karena ini contohnya bagian yang kaidah 25 nanti. Minha, contoh yang lain, al-itharu li talabi ghairihi linaubatin fi qiraatil ilmi. Al-itharu mendahulukan li talabil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu, ghairihi terhadap orang lain, linaubatin di dalam urusan giliran fi qiraatil ilm, dalam moco ilmu. Contoh gini. Zaman lagi darus. Ngerti darus ya? Darus itu kalau di bulan Ramadan biasanya sampean tadarus ya bahasa kita. Darus itu bahasa Jawa ya. Jawa jadi darusan ya, darus. Biasanya setelah tarawih di masjid, di musola, di desa-desa itu sekian orang duduk melingkar baca Quran giliran, urutan. Nah, di dalam urusan lingkaran itu kamu urutan ketiga. 1, 2, 3. Nanti setelah ini, nah tiba-tiba pada saat sebelum giliranmu ada orang datang lagi. Mungkin orang yang agak terhormat misalnya. Kemudian saat pada giliranmu, ya sudah, itu giliranmu. Jangan karena dia orang agak terhormat kemudian kamu dahulukan. Karena dalam urusan ibadah ya, dalam urusan ibadah. Kecuali kamu nggak bisa ngaji, beda lagi ya. Iki sing podo ya, sesama ya. Podo-podo darus. Nah, atau gini. Kalian misalnya antri sorogan. Ini dalam menuntut ilmu ini ya. Sorogan itu metodologi dalam belajar ala pesantren. Contoh, misalnya kamu punya kitab seperti ini, kamu baca sendiri di hadapan gurumu, maju gantian. Kadang antri berurut ke belakang seperti itu. Nah, ya sampean durung ngrasakno dek pondok sini ya biasa sorogan, karena selama ini masih online. Ya, yang pernah nyantri di tempat-tempat lain sebelumnya sudah ngerti itu sorogan ya. Ya hampir lah seperti orang-orang anti bantuan sembako di balai desa. Cuma bedanya megang kitab dibacakan di depan gurumu ya. Nah, dalam urusan seperti itu, pada saat giliranmu, ya sudah, kamu memang yang dapat bagian. Jangan mendahulukan yang temannya dengan alasan dia lebih mulia, dia lebih alim, dia lebih senior. Enggak. Walaupun seniormu ada di belakangmu, karena kamu yang antri duluan, ya sudah maju. Urusan apalan Quran itu juga maju gantian urutan gitu. Santri di depan sini, di depan saya biasanya ya antri baris 2-2 gitu. Sebelah kanan, sebelah kiri. Biasanya kalau masih laki-lakinya sedikit, laki-laki kanan, perempuan kiri. Kalau laki-laki yang kanan habis jadi perempuan semua. Maju 2, sesuai dengan urutannya.
Maka kalau sudah sampai pada urutannya nggak usah mendahulukan orang lain karena ada alasan hormatnya, tidak. Justru lakukan lebih dahulu, kecuali mendahulukan orang lain karena kamu memang belum siap, masih menyiapkan hafalan, tidak masalah. Ya. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul khamisah wal isruna. Qaidah yang ke-25, al-itharu bi ghairil ibadati matlubun. Al-itharu mendahulukan bi ghairil ibadati dalam urusan yang bukan ibadah langsung seperti itu, matlubun iku suprih, artinya dicari. Ya. Mendahulukan orang lain dalam urusan hilang ya, video saya hilang ya. Enggak. Oke, cek. Oke. Al-itharu bi ghairil ibadati, mendahulukan orang lain bi ghairil ibadati dalam urusan sakliyane ibadah untuk dirimu ya. Matlubun itu diutamakan atau dicari ya. Al-amthilah, contoh-contoh. Al-itharu mendahulukan bil miskini, terhadap orang yang lebih miskin. Contoh ada orang yang urusan makan nih, contoh urusan makan. Kamu memang belum makan ya, tapi ada orang yang lebih lapar daripada dirimu ya. Ada orang yang lebih lapar daripada dirimu, ada orang yang lebih ekstrim kebutuhannya daripada dirimu, maka itu diutamakan. Boleh mendahulukan orang lain itu dalam urusan yang seperti itu, kalau masih bisa ditoleransi. Contoh pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali dan keluarga ketika beliau berpuasa selama 3 hari. Dalam hari pertama ketika mau berbuka, ternyata totok-totok ada orang minta makan, akhirnya dikasihkan. Hari kedua, hari ketiga juga demikian. Nah, karena merasa bahwasannya untuk Sayyidina Ali dan keluarga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih ada air. Mendahulukan orang lain dalam urusan yang seperti itu terhadap orang yang lebih miskin, lebih membutuhkan, itu diutamakan. Wal itharu bil libasi, mendahulukan orang dalam urusan pakaian, maksudnya bukan menutup auratnya ya, tapi hanya pakaiannya. Seorang bapak nggak apa-apa lah ngalah, nggak usah baju baru ya, nggak usah baju baru demi anak-anaknya misalnya. Nah, nggak usah baju baru, ada kita bantu saja dengan biaya yang kita gunakan untuk beli baju baru saat ini, nggak usah baru dulu. Tetangga kita kena korban misalnya, korban kebakaran kemarin, butuh pakaiannya habis dan seterusnya, kita belikan untuk mereka dulu. Nah, itu diutamakan. Wal itharu bit ta'ami, mendahulukan orang lain dalam urusan makan apabila kita masih tidak dalam kondisi sangat darurat. Nah, ini juga ibadah. Contoh lain dalam al-itharu bit ta'ami, contoh gini. Kamu berada di ruang makan. Di ruang makan ada kamu, kakakmu, ayah dan ibumu. Maka dalam konteks seperti ini mendahulukan mereka untuk mengambil duluan itu diutamakan. Ojo nyosorai ya. Sebagai anak sebagai anak dan juga sebagai adik dari kakak-kakakmu, dahulukan mereka. Kalau mereka mendahulukanmu, biasa mentalnya orang tua selalu mendahulukan anak. Akan tetapi sebagai anak punyalah akhlak sehingga al-itharu fit ta'am, mendahulukan mereka di dalam urusan makan
itu boleh dan diutamakan. Beda dalam urusan sholat, masih ayahmu, masih kakakmu, masih kakekmu sekalipun berada di belakang, berada di soft belakangmu, ya tetap kamu yang di depan. Gitu lah. Tapi kalau dalam urusan makan, ada kakekmu, ada ayahmu, persilahkan dia terlebih dahulu. Ya, persilahkan dia terlebih dahulu. Contoh lagi begini, dulu ya pernah suatu kisah dari kisahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari kisahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap makan, ya, setiap di tempat makan, maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak pernah mengambil makanan satupun sebelum Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang mengambil terlebih dahulu. Ya. Walaupun kadang Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengambil yang kemudian ditaruh di tempat makannya dari putra-putranya itu. Ya. Pernah disebutkan, diterangkan bahwasannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain takut untuk mengambil terdahulu itu takut. Kenapa? Khawatir yang ia ambil itu nanti adalah sesuatu yang memang sudah dipandang oleh ibundanya. Ya. Misalnya di meja ada udang, ada bandeng, presto, ya. Kemudian ada ayam geprek, ya. Lengkap sudah. Waktunya makan, oh kamu tertarik pada gepreknya, oh kamu tertarik pada udangnya, oh kamu tertarik pada prestonya, misalnya bandeng prestonya. Tapi diem dulu, ya. Karena mungkin prestonya cuma 3, sedangkan anggota keluargamu ada ayah, ibu, dan kakakmu misalnya. Kamu diam dulu. Kamu mau ngambil presto, jangan-jangan ibu nanti itu yang disukai ibu saya. Nah, itu prinsipnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, tapi kalau sekarang, zaman sekarang, rata-rata mana yang disuka oleh anaknya, ya itu pasti anaknya yang didahulukan. Ya. Minha, contoh lain, tarkul akhdu, meninggal mengambil min malis shadaqati, dari harta sedekah. Itsarul lil ghairi, untuk mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan, itu diutamakan. Contoh, kamu dapat kupon misalnya, kupon sedekah bertetangga dengan Pak Bupati. Nah, Bupati bagi-bagi sedekah. Oh, enggak kuponan wis. Antri gitu, antri di situ sampai berdusel-dusel. Ya. Maka kemudian kamu milih, aduh, iku ono wong sing butuh temenanan. Banyak orang yang butuh sungguhan itu. Berebut-rebut kayak gitu. Nanti kalau saya ikut berebut ke sana, tambah susah mereka. Padahal mereka yang benar-benar butuh. Sini walaupun tidak antri kayak gitu, masih bisa makan dan seterusnya. Mendahulukan orang lain yang lebih miskin, mendahulukan orang lain dalam urusan menerima sedekah karena mereka lebih butuh daripada kita, itu jauh diutamakan. Hal ini senada dengan yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Hasr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang Ansor, orang-orang Madinah saat itu, mereka mendahulukan orang-orang muhajirin yang memang butuh atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Jadi orang-orang Madinah saat itu sangat membantu terhadap muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ikut Kanjeng Nabi ke Madinah itu. Itu contohnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.